Namanya siapa? Ubay. Ubay, Bayi Haki ya. Ibu kemana? Udah nggak ada. Kalau bapak? Udah nggak ada juga. Ini sama bapak. Naik. Saya tidak menemukan di kitab apapun yang menyantuni anak yatim ya kecuali surga ya. Saya merasakan banget waktu SD ibu saya sudah meninggal dan mewakili buat yatim piatu yang lain. Hormati mereka dan sayangi mereka. Saya merasa terharu banget bisa merasakan ditinggalkan ibu, ditinggalkan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Hamdanillah usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashiratihi wa zumratihi wa ahibaihi wa liman haqqun alaina ajmain. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa syarrif wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma antasir lana intusaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallithum alaina bi dhunubina. Hamim 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 hamim. Humal amru wa ja'a nasru fa'alaina la yunsarun. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para zu'ama, para asatid, dua asatidah, wabil khusus pangrasanipun jajaran staf takmir DKM Masjid Al-Mu'awanah yang sangat saya hormati, para masyayikhina al-kiram, para alim ulama, guru-guru saya yang sama hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus kepada Abah yang telah menerima Al-Fakir beserta keluarga, dan juga kepala desa Pak Kades yang sama hadir di samping saya. Alhamdulillah, kita doakan panjang usia dan berkah, amin. Dan seluruh warga masyarakat Kaliasin, Tanjung Bintang, Lampung Selatan yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Saya bisa hadir pada siang hari ini yang fix sehat dan alhamdulillah juga lancar di perjalanan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengapresiasi santunan yatim yang tadi berjalan cukup khidmah, Masya Allah. Izinkan saya memanggil kembali salah satu anak yatim dan juga piatu, namanya Ubay. Mana Mang Ubay? Ubay sih. Ubay, namanya siapa? Ubay. Ubay, Bayi Haki ya. Ibu kemana? Udah nggak ada. Kalau bapak? Udah nggak ada juga. Ini sama bapak. Naik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa ya? Masih berapa?
berapa? Hmm? Yang soleh ya. Saya tidak menemukan di kitab apapun yang menyantuni anak yatim ya kecuali surga ya. Saya merasakan banget waktu SD ibu saya sudah meninggal dan mewakili buat yatim piatu yang lain. Hormati mereka dan sayangi mereka. Saya merasa terharu banget bisa merasakan ditinggalkan ibu, tinggalkan bapak. Insyaallah ya, daya hati namanya ya. Mewakili buat masyarakat yang lain, kasih sayangi mereka dan saya tidak menemukan dalil di kitab apapun kecuali penyantun yatim adalah surga. Surga itu hargai mereka, cintai mereka, dan panjenengan yang menyantuni yatim di hadapan Allah akan bersama-sama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubay usia berapa? 10. Angkat anak ini menjadi kafir, kita menjadi kafirnya. Siapa orang yang mau mengurusi yatim, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahara, bagaikan dua jari ini yang tidak bisa dipisahkan. Jadi santunan yatim ini bagus sekali dan inilah Muharram sesungguhnya. Muharram sesungguhnya adalah santunan yatim. Jangan pernah meneteskan air mata anak yatim piatu. Dia harus ketawa, senyum, bahagia, berikan kesenangannya dan tetap juga ada yang bisa mondokin. Sampai di mana nih? Rumah di Kampung Sawah. Kampung Sawah. Kobong di rumah. Ya? Iya. Rumahnya. Di atas rumah. Berapa kakak ada berapa? Ada 9. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Siapa yang mau jadi kafir? Siapa yang mau mengurusi anak yatim piatu? Jawabannya tidak ada lagi saya temukan kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih ya. Yang sunahnya begini, megang musafna kia gitunya, saling bager. Barakallah, silahkan monggo. Emosianal saya. Amma ba'du, hadratul mukarram, para alim ulama, para ulama, warga masyarakat yang sama hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah siang ini penuh dengan keberkahan dan juga saya bisa hadir insya Allah sampai malam Selasa saya di kota Lampung ini, dan doakan kami tetap fix, sehat, jag-jag. Aku itu bingung nek dakwah nang Lampung iki. Nek ngomong Jawi akeh Sundone. Nek ngomong Sundo ora ana sing paham tiang-tiang ingkang Jawi. Ngomong Jaseng aing teu bisa. Ngomong Sunda Banten ja aing teu bisa diitenya. Masya Allah. Jadi dakwah siang ini kita menggunakan bahasa kesatuan Republik Indonesia, bahasa Indonesia. Muharram banyak amal-amalan yang kita lakukan, diantaranya santunan yatim tadi itu fadilahnya besar sekali itu. Orang yang menyantuni
dan menjamin anak yatim itu akan ditulis oleh Allah minas siddiqin, orang-orang yang benar, punya pangkat al-abrar, dengan Rasulullah adalah saudara. Jadi yang mengurus yatim secara otomatis dia akan berdampingan di akhirat nanti beserta baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kaget Pak Kades, ternyata banyak sekali yatim di sini ya, Masya Allah. Ada yang ibunya nangis, tadi saya terharu banget gitu, jadi terbawa emosi, terbawa haru betul-betul bahwa mungkin kalau mau ditanya lagi yatim itu uang yang Anda berikan walaupun tebal-tebal itu tidak akan mampu menambal kehilangan orang tuanya. Saya yakin gitu. Maka kepada jenengan yang punya ibu dan punya bapak, itulah berlian yang berjalan. Dia adalah durorun yamshi, dia adalah berlian yang berjalan. Jangan kau sia-siakan, karena satu lubang jarum jenengan menyakiti ibumu, menyakiti bapakmu, satu lubang jarum kau gores hati orang tua, surga tidak mengenal orang tersebut. Surga aja moal wawuheun kajelema anu menggores hati orang tuanya, dan mereka sudah tidak punya orang tua. Makanya siapa yang mengurusinya jaminannya adalah surganya Allah. Salah satu amal-amalan muharram juga gunting kuku. Menggunting kuku itu amalan muharram. Menggunakan celak juga amalan bulan muharram. Melakukan sedekah itu juga amalan muharram. Melakukan puasa itu amalan muharram. Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan laut Nun itu di bulan muharram. Nabi Adam alaihissalatu wassalam dipertemukan dengan Siti Hawa itu bulan muharram. Nabi Nuh 6 bulan di bahtera lautan banjir sedunia itu surutnya pada bulan muharram. Nabi Yakub yang buta diperlihatkan kembali matanya oleh Allah itu bulan muharram. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam diselamatkan dari cengkeraman sumur yang telah lama diangkat itu di bulan muharram. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Dalam riwayat Nabi Ibrahim diikat, api di bawah. Dalam riwayat lain api yang sudah membesar, Nabi Ibrahim dilemparkan dan tidak terjadi apa-apa. Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, itu pun bulan muharram. Dan lahirnya Nabi Ibrahim itu bulan muharram. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan itu bulan muharram. Nabi Isa lahir di bulan muharram. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, berada di ujung lautan, diselamatkan oleh Allah dengan memukulkan tongkatnya ke lautan sehingga terbelahlah lautan tersebut. Itu pun terjadi di bulan muharram. Maka bulan muharram ini adalah bulan terbaik. Melakukan bubur warna-warni tanggal 10 sudah dilakukan, sudah ya, disebutnya bubur syuro. Lakukan hal seperti itu dan tidak termasuk pada kategori bid'ah. Jadi kalau ada orang Kaliasin yang ngomong bubur syuro bid'ah, bubur panasnya tamplokin karena banget ternyata jelema. Saya mendengar di sini masih clear, alhamdulillah. Amalan-amalan seperti ini harus kita lestarikan, dan ini adalah bagian sunnah karena Nabi Nuh alaihissalatu wassalam melakukan itu. Jadi bukan kategori bid'ah, bukan. Jadi biasanya kan ada itu golongan-golongan RCTI, rombongan celana tinggi, itu membid'ah-bid'ahkan, mengharamkan, memusyrikan, tawasulan, ziarah kubur, maulid nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, apalagi yasinan bid'ah, sholawatan bid'ah, apalagi marhabaan malam Jumat bid'ah. Pokoknya
untuk desa Kaliasin harus clear dari orang-orang seperti itu. Maka prolog ini atau mukadimah ini saya mengapresiasi buat para hadirin semua yang sama hadir pada kesempatan kali ini. Lumayan panas ya Lampung, karena di Cianjur rumah adem ya, karena dekat puncak, lumayan dingin. Datang kadieu haruda aing ya. Mohon maaf lamun ngomong Sundana simkuring hampura bisi sopan ya. Ngomong Sundana bisi sopan teuing. Kakarek aing minta maaf sieun sopan. Kudu nama minta maaf sieun kasar. Adi di Lampung mah kalalasar ngomong teh ya. Lain katingali, orang Sunda mah nyarisna katinggal, cik orang Lampung mah kadeuleu. Jak orang Cianjur mah istighfar teh nyebut kadeuleu teh nya. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Di bulan Muharram amalan-amalan terbaik tadi telah kita lakukan. Dan saya kaget per yatim bisa dapat 500.000. Katanya ada yang dapat 1 juta tergantung amplop yang diberikan. Jadi tadi ada yang tebal-tebal gitu. Masya Allah, memang seperti itu lebih baik. Nah, gaya seperti itu insya Allah mau saya coba praktekkan nanti di Cianjur. Jadi para agnianya yang langsung mengasihkan ke anak yatim piatu. Ini luar biasa sekali dan diberkahi. Yakin ya, jenengan yang hadir, jenengan yang melihat, jenengan yang ingin memberi tapi tidak mampu memberi, jenengan yang memberi tadi semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diaminkan. Kalau diaminkan belum terjadi. Saya yakinkan yang memberi santunan yatim tadi setelah melihat dalil-dalil bukan amin lagi, tapi pasti barokah. Yes, gitu dong. Barokah, nah gitu. Ari amin mah ya. Para hadirin anu hadir di dia sing menang duit 2 karung. Amin, eta mah acan. Belum Anda dapatkan. Mulanya ya aminkan. Jenengan yang menyumbangkan buat yatim, dan bagi yang tidak mampu tapi ada keinginan untuk memberi yatim dan menyayangi yatim, yakin semuanya berkah. Ah gitu, berkah. Nah itu yakin ya diberkahi. Seneng nanti anak-anaknya jajan balon, jajan apa. Yang saya khawatirkan amalan-amalan Muharram ini dibid'ahkan oleh non ahlus sunnah wal jamaah. Saya telah mensurvei untuk provinsi Lampung, dan yang paling cukup berbahaya di provinsi Lampung ini adalah Lampung Selatan dan Bandar Lampung, yang non ahlus sunnah wal jamaahnya sudah mulai membesar. Di Kali Asin saja, di Tanjung Bintang ini, tamu-tamu non ahlus sunnah wal jamaah sudah cukup mengkhawatirkan, dan tidak ada satupun mubaligh, kiai, ajengan, ustadz yang berani tampil ke depan menghajar mereka yang anti ahlus sunnah wal jamaah. Saya harap dari warga Kali Asin ini ada seorang singa-singa ahlus sunnah wal jamaah melawan akidah yang anti Pancasila, melawan akidah yang anti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Santri-santri Kali Asin ke depan, semoga Allah jadikan the lion of ahlus sunnah wal jamaah, singa ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada jamaah yang membid'ahkan maulid, jangan diam. Yang membid'ahkan tawasul, jangan diam. Yang membagikan yatim piatu disebut bid'ah, jangan diam. Jenengan mesti bangkit. Harus hudang bahasa Lampungnya naon? Saruanya hudang, apa hudang? Hudang, tangi. Tiang Jawi wonten niki. Jawi akeh yo.
Gatan aku ngomong dakwah Jawa sing Sunda paham kok lagi ora paham. Terus lamun sim kuring nyaros bahasa Sunda Cianjur kinten-kinten para hadirin bade uninga atau napi moal. Bahasa sopan amat. Orang Cianjur mah sopan, preman Cianjur mah sopan, majak lagi sopan orang Cianjur mah. Punten, manawi gaduh aci 100.000, nyohongkeun abdi. Lamun teu dipasihan, teu dibere ieu peso, lebet kana patuangan. Orang Cianjur eta preman. Datang ke orang Banten, mana duit? Dia demen duit dikade ku aing. Oh, itu orang Banten eta mah. Orang Banten. Jadi hasanah perbedaan kita bisa bersama. Itu masya Allah luar biasa. Saya mengapresiasi Jamiatul Akbar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tanjung Bintang ini cukup besar dan luar biasa. Dan saya juga mau mengucapkan selamat buat Abah yang telah diangkat menjadi ketua Tanfidiyah Ranting Kaliasin. Tepuk tangan. NU ini luar biasa. Seneng tahlilan melepuh NU, seneng sholawatan melepuh NU, seneng yasinan melepuh NU, seneng sholawatan melepuh NU, senang ziarah melepuh, senang marhabaan melepuh, senang muharraman melepuh NU, senang rojaban melepuh. Jadi hal seperti ini adalah perlu kita lakukan. Pondok pesantren yang tadi dekat rumah Abah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pesantren malam tadi saya ngaji itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya sanad keilmuannya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ada di Lampung ini yang nasab silsilah keilmuannya itu tidak sampai kepada Rasulullah, tidak sampai kepada nasabnya kepada baginda kita, dan itu berbahaya. Jenengan harus menjadi insan sanid, insan yang wama yalil mudhafayati khalafa anhu fil i'rabi idza mahudifa, harus menjadi musnad ilaih, harus menjadi mudhaf ilaih daripada mudhaf yang sebelumnya. Maka ulama yang sanid adalah ulama yang punya sanad, ulama yang punya sanad keilmuan dengan benar. Banyak di daerah Kaliasin ada beberapa yang pondoknya tidak nyampe kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena mengharamkan muludan, mengharamkan rajaban, mengharamkan sholawatan. Dan provinsi Lampung ini bagaikan media kosong. Jadi seolah-olah tempat kosong yang bisa diisi oleh siapapun. Maka kalau tidak segera bangkit panjenengan, tidak segera bergerak, maka saya khawatir masuk pada kaidah al-haqqu bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak diorganisir akan mampu dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Ini berbahaya. Jadi kalau Wahabi terorganisir, sementara kita warga NU Lampung itu kebanyakan nggak mau masuk ke NU, kebanyakan ingin menjadi kultur NU ya. Harusnya jenengan berjamiah masuk ke Jamiatul Akbar Nahdlatul Ulama. Dan nanti juga saya akan ada silaturahim dengan ketua GMNU di Provinsi Lampung. Orang apa itu jauh dari sini, Wai Kanan, jauh ya, jauh ya. Itu ketua GMNU Provinsi Lampung di daerah sana, dan saya sebagai ketua GMNU Jawa Barat insya Allah mengadakan kopi darat juga beserta NWC NU bertempat nanti di kantor NWC insya Allah Minggu pagi ngopi kembali di sana, mengadakan kopi darat, silaturahim, ngobrol-ngobrol tentang masalah kemanhajan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan benar. Karena kalau panjenengan semua tidak mau diikat, saya khawatir
di Tanjung Bintang ini akan semakin banyak pondok pesantren Darul Hufaz yang membahayakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya harus berani menyebutkan bahwa pesantren di Lampung non Ahlus Sunnah wal Jamaah rata-rata, ojo kabeh, tidak semuanya, cuman rata-rata Darut Tahfidz, menghafal Quran, tetapi kesananya mentafsiri Al-Quran, yang mempunyai akidah Allah berada di aras, Allah itu berada di langit. Itu akidah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang punya akidah Allah bertangan, itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di Kali Asin ini sudah ada. Jadi lamun ajengan molor keneh wae, lamun ajengan cicing wae, nu anti Pancasila palura bakal ngajabrak, bakal loba di Kali Asin ya. Dan ini sangat membahayakan keberagaman kita. Kita bisa bersatu dalam perbedaan dan bisa berbeda dalam persatuan. Ini dikarenakan ada konsep yang bernama Pancasila. Cek santri mah eta teh Pancasila teh bade iktibas. Bade iktibas itu adalah sila pertama Pancasila qul huwallahu ahad. Sila kedua Pancasila itu adalah wa amirhum bil qisti. Sila ketiga wa'tasimu bihablillahi jami'a. Sila keempat wasyawirhum billati hi ahsan. Sila kelima innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Itulah makna Pancasila. Jadi lamun aya orang Kali Asin anu anti Pancasila, berarti dia secara otomatis anti Al-Quranul Karim. Maka jenengan warga Kali Asin yang mendengar, yang melihat mereka anti Maulid, anti Pancasila, jangan diam, lawan bagi cingwai. Dan saya tegaskan untuk warga Kali Asin, di mana-mana saya sudah berbicara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka saya sebagai orang Cianjur, ketika saya berbicara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kali Asin, maka saya adalah pribumi di Kali Asin. Dan Anda warga Kali Asin yang lahir dari tanah Kali Asin tetapi tidak berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Anda sanajan orang Kali Asin, Anda adalah pendatang yang harus menghormati. Setuju? Hargai Syekh Nawawi Al-Bantani. Ulama-ulama Lampung berasar, berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, dan itu sanadnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada yang berguru ke Kedongdong, Kang Hajindai, sahabat saya juga. Ada yang berguru kepada Bandar Lampung, Asad Bidarain, Kiai Patur, itu sahabat saya juga. Ada yang ke apalagi itu namanya yang pinggir laut tuh, Kiai Anjali, itu siapa namanya, lupa lagi. Banyak sekali di Bandar Lampung dan di Lampung, di provinsi Lampung ini, itu kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di sini para kiai yang hadir di sini semua sanadnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rata-rata kalau yang ada yang mondok di Cianjur, ada yang di Sukabumi, banyak di Jawa ya, kiai-kiai di sini. Kalau misalkan saya nanti akan bertemu di Syekh Nawawi Al-Bantani, perguruan kita cari guru yang sanadnya itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berguru kepada Kiai Haji Maksum Ghaffar, ayahanda tercinta, berguru kepada Mama Syujai Ciharasas. Mama Syujai Ciharasas berguru, berilmu, mondok di Mama Satibi Al-Genturi. Mama Gentur berguru kepada Mama Syujai Gudang Tasikmalaya. Mama Syujai Gudang Tasikmalaya berguru kepada Syekh Hasan Mustafa Bandung. Syekh Hasan Mustafa Bandung berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani Ikliman At-Tanari
ari mansaan al-Indonesia baladan asy-Syafi'i madhaban al-Asy'ari akidatan Syekh Nawawi al-Bantani ngaguru ngailmu lain kana Google lain kana internet. Dahulu Syekh Nawawi al-Bantani berguru kepada al-Imam al-Hafidz Zaini Dahlan Mufti Syafi'i pengarang kitab Nurul Saniyah ala Raddil Wahabiyah. Zaini Dahlan Mufti Syafi'i berguru kepada Imam Zainuddin al-Malibari pengarang kitab Fathul Mu'in berguru kepada Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Imam Ibnu Hajar al-Haytami pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj berguru kepada al-Imam al-Hafidz Zakaria al-Ansari pengarang kitab Asnal Matalib. Al-Imam al-Hafidz Zakaria al-Ansari berilmu kepada al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani pengarang kitab Fathul Bari al-Sahihil Bukhari. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berilmu kepada Imam al-Iraqi. Imam al-Iraqi berguru kepada Imam At-Turin al-Atari. Imam At-Turin al-Atari berguru kepada Imam Muhammad Abi Zakaria Muhyiddin Syaraf an-Nawawi pengarang kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Al-Imam Nawawi berguru kepada Imam Al-Ardabili. Imam Al-Ardabili berguru kepada Imam Muhammad bin Yahya. Imam Muhammad bin Yahya berguru kepada Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali pengarang Ihya Ulumuddin pengarang kitab Minhajul Abidin. Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali berguru kepada Imam Haramain. Imam Haramain berguru kepada Imam Al-Imam Abdullah Al-Juwaini. Imam Abdullah Al-Juwaini berguru kepada Imam Abu Bakar Al-Bakiran. Imam Abu Bakar Al-Bakiran berguru kepada Imam Al-Maruzi. Imam Al-Maruzi berguru kepada Imam Al-Ambati. Imam Al-Ambati berguru kepada Imam Ibnu Suraj. Imam Ibnu Suraj berguru kepada Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani berguru kepada Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berguru kepada Imam Nafi' Tabi. Imam Nafi' Tabi berguru kepada Imam Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kepada Habibina wa Nabiyina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Pesantren kiai-kiai yang hadir, guru-guru kita, masyayikh kita di sini yang hadir di Kaliasin, sanadnya itu sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan saya setelah mensurvei, adapun Darut Tahfidz yang berada di Tanjung Bintang, sanadnya terputus, tidak nyambung kepada Rasulullah SAW. Anda harus tahu, Anda harus tegas, Anda harus hafal bahwa mereka RCTI, rombongan celana tinggi, anti Pancasila, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus ditutup, titik. Yo, kamari uing ngolak Ma'had Al-Zaitun. Apa Al-Zaitun? Apa riweuhna teh? Eta panci hilang. Ketua nanti panci hilang. Saya dan nama GMNU Jawa Barat menolak karena banyak ini akidah-akidah non Ahlussunnah wal Jamaah ngeri. Palurah dikafirkan karena konsep demokrasi adalah berasal dari kafir, maka palurah kafir. Pak RT kafir, Pak RW kafir, palurah lamun ngomong kafir cicing moal. Atuh hajar cek lurah gitu hajar cina. Masya Allah tabarakallah. Tegas bahwa saya tegaskan Ma'had Darul Hufadz yang ada di Kaliasin ini saya dengar ada ternyata rombongan celana tinggi yang berakidah Allah di aras, yang berakidah Allah di langit. Apabila jenengan berakidah seperti itu, maka batal akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena Allah tidak tercabut oleh maklumat yang 10. Maklumat yang 10 diotomatis 4 perkara: jirim, jisim, johar paron, johar latif, yang mengotomatis 4 perkara. 4 berjihad, berjumlah, arudiyah, batal akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mempunyai akidah Allah tinggal di aras, Allah berada di langit, Allah bertangan. Lalu bagaimana? Di mana Allah? Jawab oleh kita, Allahu maujudun bila makan wa huwal an alama alaihi kan. Rek digalakeun ieu teh, cuman bagi-bagi sorana heuh. Bagi-bagi sorana aya 3 panggung deui. Doakeun ieu sorana sing kuat ieu nya. Masya Allah hayangna mah galaknya teh nya.
namun orang alon-alon asal kelakon panjenengan mesti paham akidah kita akidah ahlu sunnah wal. Siapa ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah wal jamaah itu lamun cek ali asin mah nusok tawasulan, nusok muludan, yang suka rajaban, yang suka ziarah kubur, yang suka tahlilan. Cuman sayang ini rata-rata dakwah mereka jebakan, jadi kita nggak bisa jawab rata-rata. Anak yang sekolah di SMP ada rohisnya, berbahaya sekali agamanya. Kalau ada pertanyaan begini, pilih Al-Quran apa pilih Pancasila, ini jebakan ini. Anak SMP, anak SMA, ibu-ibu mahasiswa yang sedang KKN 13 orang ditanya oleh dosennya misalkan, pilih Al-Quran apa pilih Pancasila, jawabnya bingung. Ngajawab Pancasila kafir, atau salah. Lamun ngajawab Quran Pancasila Undang-Undang Dasar 45 asas kita. Ini apa? Bagaimana cara menjawabnya? Jawab ke orang. Kalau ada orang yang mempertanyakan seperti itu, jawabnya jaka sembung bawa golok, tenyambung goblok, temenang dikiaskeun, temenang tasbih karena musabah anu teu muqtadul hal, tidak bisa. Ente temenang nanya ngeunah mana teri ejeng daging hayam, eta teu cocok eta pertanyaan. Jaka sembung bawa golok tenyambung. Lamun aya ustad nu ngomong gitu, Pak Ustad tenyam. Ada pertanyaan lagi, jebakan. Nanti solusinya saya jelaskan. Lalu solusinya bagaimana gitu. Ada pertanyaan lagi. Kiai kali asin suka tahlilan enggak? Jawab. Kiai kali asin suka tahlilan enggak? Suka. Suka marhabaan enggak? Suka salawatan. Kangjeng Nabi suka yasinan enggak? Oh siap. Ayo, kan ada pertanyaan begitu. Kiai sini yasinan, Nabi yasinan tara. Kiai sini suka tahlil, Kanjeng Rasul sok tahlil tara. Piraku Kanjeng Rasul maghrib bawa berkat. Siapa tuh kira-kira nggak hina tuh siapa? Piraku Kanjeng Rasul mau berkat, itu naon bagi kena kue atau mie di dia? Mie nya, kuenya. Piraku Kanjeng Rasul sok mau berkat tuh. Nah pertanyaan ini jebakan. Nanti ada pertanyaan begitu, Kiai kali asin suka tahlilan, Kanjeng Rasul tidak tahlilan. Ente mau milih Kiai kali asin apa mau milih Nabi? Kejebak lagi sampean. Hese bisa tengah jawabnya? Ayo bisa tak? Oh hese liur. Jawabannya satu, jaka sembung bawa golok, Pak Ustad kenyambung goblok. Orang nyambung, pertanyaannya salah. Pertanyaannya bukan apakah Kanjeng Rasul tahlil atau tidak, bukan Kanjeng Rasul yasinan atau tidak, bukan Kanjeng Rasul sholawatan atau tidak. Masa Kanjeng Rasul sholawatan seperti marhabaan kita, ya Nabi salam ka aing, kira-kira itu aing mah siapa liur. Kira aku Kanjeng Rasul sholawatan gitu? Enggak, Kanjeng Rasul juga sholawatan, cuman kita pakai hadroh. Pertanyaannya salah. Harusnya pertanyaannya, apakah Rasulullah menganjurkan kita sholawatan? Jawabannya, hayang sabaraha kitab, hayang sabaraha toronton kitab akan saya bacakan. Apakah Rasulullah menyarankan orang yang meninggal dibacakan Yasin? Sangat menyarankan. Kalau membutuhkan kitab, satu truk lebih kitab yang menjelaskan tahlil sampai kepada orang yang sudah meninggal. Apakah Rasulullah menyarankan kita untuk marhabaan? Sangat. Apakah Kanjeng Rasul menyarankan kita untuk santunan yatim? Sangat. Kanjeng Rasul sok santunan yatim ke si tadi bawa amplop Kanjeng Rasul ngajajar gitu. Gitu enggak? Ya tidak, sampai sing goblok sirahe.
sampai sing salah pertanyaannya bukan masalah dilakukan atau tidak oleh baginda Rasulullah SAW, tetapi apakah dianjurkan konsep ini oleh baginda Rasulullah? Iya, dianjurkan. Makanya saya siap berdialog. Yang anti tahlilan, yang anti muludan, ayo kita berdialog. Ayo, misalkan ayat takallamu bil lughatil arabiyyah, yang kalau bahsan an-nizam bil munazarah bil mutalaq bi maulidin nabi abit tawassul, lianna tawassula sebab tawassul menurut mereka adalah syirik. Kita melakukan isol itu adalah syirik. Itu harus kita punya dalil, dan saya sudah sangat siap dengan dalil-dalilnya. Jadi Anda harus kuat juga dan siap melawan mereka ya. Saya ngeri kali Yasin zaman abah atau napi sepuh ya nukarolot ayeuna yang sudah tua hari ini, kalau meninggal insya Allah ditahlilin. Siap. Pokoknya kalau masalah meninggal mau para hadirin yang dulu, kemudian saya terakhir ya monggo, atau saya yang terakhir sampean yang dahulu monggo. Kumaha bae mah ya, ngan lamun maot ayeuna tahlilkeun, tahlilan nya tong besar tong bosan, lamun aya ngabidah-bidah lau karena pusat Khilafatul Muslimin Provinsi Lampung dan kiai tidak ada yang berani menghajar mereka. Orang Lampung molor kabeh ya. Bangkit kalian, bangkit. Mereka anti Pancasila, mereka anti negara kesatuan Republik Indonesia. Lau. Aing mau kawan. Aing mah orang Cianjur ieu geus beres ngaji balik aing. Masya Allah, tabarakallah. Butuh ibu, kenapa saya bahas akidah? Kalau sudah terbenteng, aman. Makanya saya buka SMP di Cianjur. SMP-nya namanya SMP Sultan Hidayatullah. Kelas 1 syaratnya, mau naik ke kelas 2, syarat pertama SMP saya syaratnya harus hafal di luar kepala kitab Tijan Darori. Nanti saya bacakan anak santri, saya suruh membacakan kitab Tijan. Nanti saya cek ya bahwa ada anak SMP tapi dari Bandar Lampung. Saya cek tauhidnya, saya cek kitab Tijannya hafal atau henteu. Wajib SMP yang naik ke kelas 2 kudu di luar kepala kitab Tijan Darori. Kenapa? Ke depan agar menjadi singa-singa Ahlus Sunnah wal Jamaah melawan mereka-mereka yang merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Itu SMP kelas 2 kudu katalar jurumiyah yakulu imriti. SMP kelas 3 alpiyah 500 bait. Alpiyah 500 bait. Kenapa? Yaitu tadi agar tercipta manusia-manusia yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibu jangan salah mondokin, ibu jangan salah mesantrenin anak-anak kita. Carilah yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanya kiai kita, guru kita tanya, kalau mau mondokin anak di sini suka ngaji kitab Tijan enggak gitu. Tanya di sini ngaji awamil enggak. Kalau enggak itu dikhawatirkan bukan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu berbahaya. Jenengan mungkin nggak tahu berbahayanya, cuman kalau saya ini sudah pengalaman ya, dulu cukup lama di luar negeri dan tahu betul akidah-akidah seperti apa mereka. Jadi saya harap panjenengan jangan menjadi korban-korban selanjutnya. Saya khawatir kali Yasin yang sudah majibuk berbeda ini, seneng solawatannya kenceng-kenceng, Masya Allah, seneng hadrohan, seneng yasinan, itu hilang nanti di kali Yasin. Itu yang saya takutkan. Mudah-mudahan kuat akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya, amin. Dan juga warga-warga masyarakat wabil khusus kali Yasin ini, saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla kita semua disehatkan, diberkahkan milik rezeki. Apa amalan terbaik? Wiridan. Zikir apa terbaik di bulan Muharram? Zikir terbaik di bulan Muharram lafaznya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu doanya.
paling sering bacakan itu hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal. Mau dagang hasbunallah, udah dagang hasbunallah, masuk rumah hasbunallah, keluar rumah hasbunallah, pakai baju hasbunallah, pakai mobil bunallah, pakai motor, turun mobil, naik motor, turun motor, hasbunallah wa ni'mal wakil. Buat para santriin, para santriat, jenengan tetap tolabul ilmi, jenengan tetap mencari ilmu agar senantiasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini cukup waktunya, mudah-mudahan keberkahan senantiasa bersama kita mengiringi, dan saya meminta dan berharap dan juga berwasiat, tetaplah jenengan berada di akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Allah wujud kidam mukhalafatul qiyamuhu binafsihi wahdaniyat dat ilmu basar kalam aliman hayan. Masya Allah, itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya akan memberikan ijazah buat panjenengan yang suka dagang, buat yang sedang mencari usaha, buat jenengan yang betul-betul belum punya usaha, tetapi atau yang sudah punya usaha, dagangannya kurang pati payu. Orang yang belum nikah, ayo nu jomblo teh, ayo nu jomblo. Dengan doa ini insya Allah diberkahkan oleh Allah. Siap diijazahi. Dulu itu ada santri, santrinya udah sangat tua, santrinya sudah sangat tua, ingin mondok. Santri sini juga ada ya. Oh, siapa? Mang Apoy, mana Mang Apoy? Mang Darto. Ayo sepuh, masya Allah. Siapa ya guys baukan poesia? Mang Kiwing dia sebut nanya. Jeung Mang Ocit, mana Mang Ocit? Oh tuh, ayo nama solehnya bageur, alhamdulillah. Bahulah masuk preman ho, unggal pengen mabok wae. Ayo nama di Paraban Kopi Lampung musim goreng. Soleh alhamdulillah. Jadi jang preman hayang bageur datang ke Cianjur ya. Di ijazahan di Pasian Cai untuk saya bacakan biar lembek hatinya, biar enggak keras terus hatinya. Ada dulu itu santri saya pingin ngaji tapi udah sangat tua. Kalau udah tua kan agak relmi ya otaknya biasanya. Pernah saya panggil, Mang kesini Mang, panggil. Coba pingin ngecek otak ente. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Saya bacakan 3 kali alfiyahnya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ayo. Coca-Cola. Coca-Cola kohkol. Siamah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Coca-Cola. Coca-Cola Coca-Cola. Iya. Tell me udah nggak bisa. Saya omelin sampai nangis itu. Santri itu sampai nangis. Kemudian ente kok belak banget, ente kok tell me banget. Bagaimana caranya agar ente biar tidak tell me? Udah ente berhenti ngaji. Ini elap, ini sapu, ini sabun. Ente pakai selama seminggu. Pakaian saya cuci ke ente, pondok pesantren halaman sapu sama ente, dan piring-piring dicuci sama ente, berkhidmah ente di kiai, berkhidmah ente di ajengan. Akhirnya dia nggak nalar karena pelmi, suruh berkhidmah kepada kiai, dia berkhidmah. Setelah seminggu saya panggil lagi, Mang sini Mang, saya panggil lagi, saya cek lagi otaknya. Cek lagi saya otaknya dia, Mang sini, coba dengerin 3 kali, ente bisa nggak? Nakiratun qabilu al mu'athiro awaki'un mauki'ama qadzukiro. 3 kali saya bacakan, kemudian sama orang yang
telmi tadi nakiratun qabilu al mu'athira awaqi'un mau kiama qadzukira, langsung seminggu orang tersebut cerdas. Masya Allah. Saya tantang profesor mana, doktorandos mana yang mampu menggunakan konsep ilmiah. Ada seseorang yang pintar oleh sapu lidi, pintar kusabun colek, ilmiah semua bisa, tidak ada, hanya akan ditemukan di dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Syakautu ila waki'in su'ahidri fa arsadani ila tarkil ma'asi, dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Jadi ada kecerdasan. Hafal nggak kira-kira ini? Hafal nggak kira-kira? Saya bacakan 3 kali. Saya bacakan 3 kali. Bismillah biizzatillah wa qudratihi bisyarri ma ajidu min waj'i hadza. Bismillah biizzatillah wa qudratihi bisyarri ma ajidu min waj'i hadza. Bismillah biizzatillah wa qudratihi bisyarri ma ajidu min waj'i hadza. Katulis tuh karekam. Karekam. Yang sakit tangannya disimpan di yang sakitnya. Sakit dada simpan di sini. Bismillah biizzatillah wa qudratihi bisyarri ma ajidu min wajhi hada. 3 kali atau ganjil. Yang telmi simpan di dada kiri. Bismillah biizzatillah wa qudratihi bisyarri ma ajidu min wajhi hada. Sebutkan bodoh. Sebutkan bodohnya. Jadi penyakit yang disebutkan penyakitnya. Kalau yang sakit perut di sini bismillah biizzatillah wa qudratihi bisyarri ma ajidu min wajhi hada, sakit perut gitu. Kalau sakit hati bismillah biizzatillah wa qudratihi bisyarri ma ajidu min wajhi hada, sakit hati. Paham? Yang pusing di sini bismillah biizzatillah wa qudratihi bisyarri ma ajidu min wajhi hada, pusing. Yang telmi di sini bismillah biizzatillah wa qudratihi bisyarri ma ajidu min wajhi hada, belat, telmi, loading, naon deui, bodoh, tidak calakan, tidak cara sebutin penyakitnya. Nu dagang kana rodakeun, tangan kita kepada roda, kepada dagangan kita. Bismillah biizzatillah wa qudratihi bisyarri ma yajidu min wajhi bisyarri ma ajidu min wajhi hadza. Teu laku, teu payu, teu bogoheun, tersepeun, tidak disukai dan sebagainya, yang jelek-jelek disebutinnya ya. Paham nggak? Paham ya? Nanti ada yang merekam, yang tidak tertulis bisa datang nanti saya tuliskan. Bismillah, coba turutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah biizzatillah wa qudratihi bisyarri ma ajidu min wajhi hadza. Dijawab qabil tuh gitu ya. Ajaztukum. Belum semuanya. Ajaztukum. Al-Fatihah. Palurah rek nyalon deui, cekelan suratna palurah. Bismillah biizzatillah wa qudratihi bisyarri ma ajidu min wajhi hada. Teu meunang, sebutkeun teu meunangna. Hartina mah kieu Gusti, kalawan kudrat iradah Gusti, jauhkeun abdi tina teu meunang. Anu teu laku jauhkeun abdi tina teu laku. Yang kurang payu jauhkan aku dari sing ora payu. Sing jomblo adohi aku karawang sing jomblo. Nu jomblo bacakeun bismillah biizzatillah wa qudratihi bisyarri ma ajidu min wajhi hada. Jomblo.
Seperti itu ya, amalkan. Itu hadiah buat kaliasin, dawamkan. Kalau mau dagang mau apapun bacakan doa tersebut. Anu dagang di warung, kanton cekalan, kanton pegang, pintunya pegang, bacakan doa tersebut. Demikian yang Al-Fakir sampaikan. Kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang daripada keteledoran, kekurangan saya sebagai manusia biasa. Khudh ma sofa wa da' ma qadar, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.